Materi kali ini terkait dengan notasi penjumlahan atau sigma. Misalkan dari kalian ada yang kurang paham terkait materi yang ada di modul ataupun materi statistika lainnya, bisa request di YouTube atau TikTok saya. Nanti saya akan buatkan apabila saya memiliki waktu luang. Dan akan saya upload di TikTok atau di YouTube saya. Oke, kita lanjut ke materinya. Konsep dasar notasi sigma digunakan untuk menyatakan penjumlahan data secara ringkas. Nantinya kita akan mengolah data, banyak data, ribuan data, puluhan ribu data. Untuk menjumlahkan data tersebut secara ringkas, dapat dinyatakan dengan notasi sigma. Misalkan, jika terdapat n data, X1, X2, sampai X ke N, maka jumlah seluruh data dapat ditulis sigma I sama dengan 1 sampai N dari X subskrip I atau X berindekskan I sama dengan X1 plus X2 sampai X ke N. Contoh bentuk notasi sigma. Sigma I sama dengan 1 sampai 4 dari XI. Jadi I-nya ini bergerak dari 1 sampai 4. X1 plus X2 plus X3 plus X4. Contoh lain, sigma I sama dengan 1 sampai 4 dari XI pangkat 3. Jadi X1 pangkat 3, X2 pangkat 3, sampai ke X4 pangkat 3. Contoh lainnya lagi, misalkan sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari 7 plus XI. Yang bergerak di sini, yang memiliki indeks I. Jadi 7 plus X 1 plus 7 plus X2 plus 7 plus X3. I di sini bergerak dari 1 sampai 3. Sifat-sifat dasar notasi penjumlahan. Ini tidak urut, teman-teman. Jadi ini beberapa saja, bukan semuanya. Jadi dari sifat-sifat yang saya sebutkan di sini itu ada lagi sifat-sifat notasi penjumlahan lainnya. Namun yang saya sebutkan di sini itu sifat-sifat dasar. Mungkin di modul itu ada tambahannya. Jadi ini berbeda dari modul. Ini ada 8 sifat dasar notasi penjumlahan. Misalkan sifat 1, sigma I sama dengan 1 sampai N dari C. C ini konstanta. Kemarin saya lihat di video yang kalian dapat lihat dalam materi pengayaan itu, C kan konstanta. Itu adalah ketetapan. Jadi konstanta itu bukan ketetapan, namun nilai tetap, nilai yang tidak dapat berubah. Jadi di sini C-nya itu sampai N kali. C plus C plus C sampai N. Maka secara ringkas dapat sama dengan N dikali C. Karena C-nya bergerak sampai N kali. Misalkan C sama dengan 7, konstantanya 7, N-nya itu 5. Sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 7. 7 konstanta sama dengan 5, rumusnya N dikali C. N-nya sampai 5 kali 7, konstanta. 5 kali 7 sama dengan 35. Sifat kedua, sigma I sama dengan 1 sampai N. Kalau ini C dikali XI. Jadi kalau ada variabelnya itu namanya koefisien.
C-nya dapat di luar atau di depan sigma karena yang dapat dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 sampai N itu adalah indeks I. I-nya yang bergerak sampai N. Contoh datanya C sama dengan 4. Data X1, 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 5. Nah, sigma I sama dengan 1 sampai 3 ini dijumlahkan ya. 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 10. Jadi misalkan ada contoh soal seperti ini. Sigma I sama dengan 1 sampai 3 dikalikan dengan 4xi, maka 4 dapat ditaruh di depan sigma, dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari xi. Kita tahu bahwa sigma I sama dengan 1 sampai 3, xi sama dengan 10. Maka nilai sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari 4xi adalah 4 dikalikan 10, yaitu 40. Sifat yang ketiga, ini ada penjumlahan dua variabel xi dan yi dan pengurangan dua variabel xi dan yi. Contoh datanya, kita menggunakan data yang sama. Ini sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari xi sama dengan 10. Dan y-nya itu y1 3, y2 3, y3 sama dengan 2. Sigma I sama dengan 1 sampai 3, yi penjumlahan dari ini. Y1 ditambah Y2 ditambah Y3, 3 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 8. Jika ada soal seperti ini, maka dapat diuraikan ini dikali setiap sukunya, sigmanya. Sigma dikali X1 dikali xi, sigma I sama dengan 1 dikali yi. Dijumlahkan sigma I sama dengan 1 sampai 3 xi itu jumlahnya 10, sedangkan sigma I sama dengan 1 sampai 3 yi itu nilainya adalah 8. Jadi, hasil akhir dari soal ini adalah 10 plus 8, yaitu 18. Selanjutnya, sifat 4. Ini penjumlahan namun xi plus c plus konstanta. Kita tahu bahwa sigma I sama dengan 1 sampai N dikalikan dengan C itu adalah N kali C. Ini dari sifat 1. Ini sama, namun bedanya hanya pengurangan. Contoh soalnya, misalkan C-nya adalah 2. N-nya I bergerak dari 1 sampai 3. Menggunakan contoh data yang sama, di mana jumlah xi sama dengan 10, sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari xi min 2. Sigma dikalikan dengan xi dikurang sigma dikalikan dengan 2. Sigma xi-nya adalah 10, N-nya adalah 3, N dikali C, 3 dikali 2, 10 dikurang 6, yaitu 4. Selanjutnya, sifat yang kelima. Ini adalah penjumlahan namun dikuadratkan. Kita tahu bahwa A plus B di penjumlahan dikuadratkan sama dengan di sini ya, A plus B dikuadratkan sama dengan A kuadrat plus 2 AB plus B kuadrat. Ini sama, ini A, yang ini B. Jadi hasilnya adalah sigma I sama dengan 1xi kuadrat
ditambah 2 dikali AB, yang ini A, di sini, yang ini B, 2 dikali AB, karena ini kan 2 dikali sigma XI kali C. Karena C itu adalah konstanta, maka bisa ditaruh di depan sigma. Karena yang memiliki sigma adalah yang berindekskan I, plus yang ini B kuadrat sigma dikali dengan C kuadrat sama dengan sifat 1 N dikali C di kuadrat. Ya, paham ya yang ini? Dari rumus A kuadrat plus B 2AB plus C kuadrat menghasilkan ini. A-nya XI, B-nya C. Contoh soalnya, C-nya sama dengan 2, datanya sama. Kita mencari dulu nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI kuadrat. X1 kuadrat, karena I-nya bergerak dari 1 sampai 3, kita cari terlebih dahulu. X1 kuadrat, 2 kuadrat sama dengan 4. X2 kuadrat, 3 kuadrat sama dengan 9. X3 kuadrat, 25. Dijumlahkan, maka hasil dari sigma I sama dengan 1 sampai 3 X dari XI kuadrat adalah 38. Maka kita substitusikan nilai ini ke rumus ini. Contoh soalnya, sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari XI plus 2 dikuadratkan. Sigma XI kuadrat, kita tahu nilainya 38 plus 2 dikali konstantanya tadi 2 dikali dengan sigma I sama dengan 1 XI. Ini kita tahu bahwa sigma XI adalah 10, maka 2 kali 2 kali 10, 40, plus 3 dikali 3-nya itu N, 2 kuadrat itu C. Jangan lupa bahwa dari rumus A plus B dikuadratkan sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Yang ini A, yang ini B. Kita lanjut ke sifat 6. Sifat 6. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI kuadrat tidak sama nilainya dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikuadratkan. Kalau yang ini, itu adalah jumlah kuadrat tiap nilai. Jadi, X-nya kan bergerak dari 1 sampai N. Nah, itu sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat sampai Xn kuadrat. Kalau ini, sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikuadratkan. Jadi, ditambah dulu, baru dikuadratkan. X1 tambah X2 tambah X3 sampai tambah Xn, baru dikuadratkan. Contoh, kita menggunakan contoh data yang sama. Sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari XI kuadrat ditambahkan sama dengan X1 kuadrat, 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Hasilnya adalah 38. Sedangkan sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari XI dikuadratkan, jadi ada tanda kurung, jadi
dijumlahkan dulu, baru dikuadratkan. Dijumlahkan, ini nilainya 10, dikuadrat adalah hasilnya 100. Jadi ini hasilnya 38, tidak sama dengan yang ini hasilnya 100. Sifat ketujuh, ini lumayan rumit, karena ada dua variabel AXI dan BYI dikuadratkan. Ini sama. Kalau ini dimisahkan, semua ini dimisahkan A, yang ini dimisahkan B, A kuadrat, ini hasil A kuadrat, plus 2AB. Ini 2AB, karena kan nilainya ini semua A, yang ini B. 2 dikali AXI, 2AX, 2AXI dikali dengan BYI. Yang tidak ada indeks I-nya, kita jadikan 1. Jadi 2AB dikali sigma I sama dengan 1 sampai N XI-YI. Karena XI-YI ini ada bergerak dari 1 sampai N, maka kita kelompokkannya. Ini kan tidak bergerak, tidak ada indeks I-nya. Jadi kita singkirkan atau kita taruh depan dari nilai sigma plus B kuadrat yang ini. BYI dikuadratkan. B kuadrat YI kuadrat. Jangan lupa bahwa ini harus dikalikan sigma terlebih dahulu, teman-teman. Hasilnya adalah ini. Sifat tambahan penjumlahan silang sigma XI YI. X1 YI Y1 ditambah X2 dikali Y2 ditambah hingga XN dikali YN. Ini untuk penjumlahan silang untuk dua variabel X dan Y. Di mana ini memiliki indeks I-nya bergerak dari 1 sampai N. Oke, lanjut ke contoh soal ke sifat 8. Misalkan ada penjumlahan ini. Dua variabel AXI plus BYI. Hasilnya adalah ini sigma dikali suku pertama ditambah sigma dikali suku kedua. Karena ini tidak memiliki indeks I, maka ditaruh depan, plus B juga tidak memiliki indeks I, ditaruh di depan sigma. Yang ini bedanya ada konstanta plus C, jadi ada 3 suku. AXI plus BI plus konstanta. Contoh datanya, misalkan ada sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari 3XI plus 2YI plus 4. Ini dikalikan sigma dikali 3XI ditambah sigma dikali 2YI ditambah sigma dikali 4. Ini bisa kita taruh depan sigma I sama 1 sampai 3 dari X itu kita tahu nilainya adalah 10. Dan untuk sigma I sama dengan 1 sampai 3 YI nilainya adalah 8. Jadi 3 koefisiennya 3 sigma XI 3 dikali 10 ditambah 2 dikali 8, yang ini N dikali C. N-nya 3 dikali C-nya 4. Hasil penjumlahannya sama dengan 58. Kita lanjut ke contoh soal. Ini contoh soalnya sama dengan di modul. Beda angkanya dan X-nya lebih banyak. Ini ada 5. Atau N-nya sama dengan 5. Tapi di sini saya modifikasi. Misalkan I-nya sama dengan 3. Namun kalau di statistika,
biasanya rata-rata itu dari 1, karena kita menghitung dari sampel pertama sampai sampel ke N. Namun ini modifikasi saja, misalkan I-nya bergerak dari 3 sampai dengan 5. Kalian bisa pause terlebih dahulu, kerjakan lebih dahulu, baru nanti cocokkan dengan penyelesaian yang akan saya berikan pada slide selanjutnya. Ini ada 6 soal, sama seperti di modul, tapi agak dimodifikasi dikit. Kita lanjut ke penyelesaiannya. Nomor 1, sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari XI. Jadi I-nya bergerak dari 1 sampai ke 5. X1 plus X2 sampai X ke 5. Tadi nilainya X1 adalah 5, plus X2 itu 1, plus X3 6, sampai plus 4, sama dengan 18. Hasil penjumlahan dari sigma I sama dengan 1 sampai 5 XI yaitu 18. Sigma I sama dengan 1 sampai 5, 4XI sama dengan sifat 2. Nah, ini sama. Kalau cara manualnya ini, ya kalau datanya itu sedikit. Kalau datanya banyak, kita dapat menggunakan rumusnya ini. Jadi, koefisien dari 4XI itu nilainya 4 bisa kita taruh ke depan dikalikan dengan sigma XI. Kita hitung terlebih dahulu penjumlahan dari sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari XI. Nah, dari soal yang pertama kita tahu bahwa nilainya 18. Jadi 4 dikali 18 yaitu 72. Untuk penyelesaian nomor 3, ini yang sedikit dimodifikasi misalkan. Tapi kalau di statistika ingat ya, dari I sama dengan 1, karena kita menghitung dari sampel yang pertama. Misalkan I sama dengan 3 sampai N 5. Dari 5, menggunakan sifat 1, 5 ini merupakan konstanta, nilai tetap, nilai yang tidak berubah. Jadi, di sini 5 plus 5 plus 5. Ini kan dari 3, I sama dengan 3 sampai 5. Atau, ini kan 3, 4, 5. Berarti N-nya adalah 3. Konstantanya adalah 5. Jadi, N dikali C hasilnya adalah 15. Untuk soal yang nomor 4, sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari XI kuadrat. Sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sampai X5 kuadrat. Nilainya disubstitusikan tadi dari soal X1 itu 5, jadi 5 kuadrat sampai X5 itu 4, 4 kuadrat. Hasilnya adalah 82. Oke, kita lanjut ke penyelesaian nomor 5. Untuk penyelesaian nomor 5, ini kita menerapkan sifat 4. Sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari XI plus 2. Kalau manualnya, kalau datanya sedikit, dapat menggunakan cara ini. X1 plus 2 hingga X5 plus 2. Tadi X1 nilainya 5, jadi 5 plus 2 ditambah 1 plus 2 hingga X5 itu nilainya 4, 4 plus 2 nilainya 28. Namun untuk cara ringkasnya, kalau datanya banyak, lebih baik menggunakan cara ini. Sifat yang 4. Sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari XI plus 2. Ini dikalikan sigma dikali XI plus sigma dikali 2. Ditambah sigma dikali 2. Sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari XI itu kita
tahu nilainya tadi adalah 18. Yang ini N itu 5 dikali dengan C2 plus 10. Nilainya 28 sama. Namun ini menggunakan sifat 4 secara ringkas. Ini manual, tapi kalau datanya sedikit. Untuk penyelesaian nomor 6. Ini menggunakan sifat 5. Sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari X I plus 2 dikuadratkan. Kalau yang tadi nomor 4 itu kan tidak kuadrat, yang ini dikuadratkan. Untuk cara manualnya, untuk data yang sedikit, X1 plus 2 dikuadratkan sampai X5 plus 2 dikuadratkan. Nanti hasilnya akan ketemu 174. Kalau kita menggunakan sifat 5, ini A plus B. Kita harus mengetahui dulu sigma I sama dengan 1 sampai 5 XI kuadrat. Nah, kita cari dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat hingga X5 kuadrat. Nilainya adalah 82. Jadi, nilai ini adalah 82 plus 2AB. A-nya XI plus B-nya 2. Jadi, 2 sigma XI dikali dengan 2. Ini I-nya bergerak dari 1 sampai 5. Nah, yang ini, karena ini tidak ada sigma, jadi kita tidak bergantung dengan sigma, tidak ada indeks I-nya, jadi kita dapat kalikan dengan 2. 2 dikali 2, sigma I sama dengan 1 sampai 5 XI. Kita tahu nilai ini adalah 18. N-nya itu bergerak dari 1 sampai 5. Jadi N adalah 5. C-nya yang ini dikali dengan 2 kuadrat. Nilainya sama 174. Selanjutnya kita lanjut ke penggunaan dasar notasi sigma dalam statistika. Nah, yang paling sering kita gunakan dengan rata-rata atau X bar. Jadi, X ini dibaca X bar. Rata-rata adalah nilai pusat kumpulan data atau jumlah data dibagi banyaknya data. X bar diperoleh dari X1 plus X2 sampai X ke N per N, banyaknya data. Dapat ditulis seperti ini. Nah, selanjutnya ragam atau variansi. Ukuran keragaman data yang mengukur seberapa jauh nilai-nilai dari rata-ratanya. Jadi, kalau data itu pusat kumpulan data, kalau ragam itu seberapa jauh sih nilai tersebut dari kumpulan data, dari rata-ratanya. Atau definisi ragam itu ukuran sebaran data yang menunjukkan rata-rata kuadrat selisih antara setiap titik data dengan rata-rata populasi atau sampel. Nah, kita biasanya menghitung sampel. Jadi di sini saya cuma menyertakan rumus untuk ragam sampel S kuadrat, bukan sigma. Kalau sigma kuadrat itu untuk ragam populasi. Nah, untuk rumus definisi dari ragam seperti ini. Untuk efektifnya, jika kita menghitung nilai ragam, ada juga rumus yang dinamakan rumus komputasi atau rumus hitung. Dari mana sih rumus komputasi itu? Jadi, rumus komputasi didapatkan dari penguraian bagian pembilang. Yang ini itu dinamakan pembilang, yang N-1 itu dinamakan penyebut. Jadi, kita uraikan dulu bagian pembilangnya. Nah, bagian pembilangnya ini,
sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI min X bar dikuadratkan. Nah, ini sama ya, menggunakan rumus A kuadrat. Yang ini karena minus, jadi min 2AB plus B kuadrat. Min dikali min kan plus. Min X bar dikuadratkan sama dengan X bar kuadrat. Dikalikan dengan sigma setiap sukunya. Sigma dikali XI kuadrat minus sigma dikali dengan 2X bar dikali XI. Ini plus sigma dikali dengan X bar kuadrat. Yang ini hasilnya tetap. Yang ini kita dapat tulis di depan sigma minus 2X bar. Karena yang bergerak hanya yang berindekskan I, yang memiliki indeks I. Ini 2X bar dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI plus kita tahu bahwa ini dari sifat 1 N dikali C. N dikali X bar kuadrat. Sama dengan yang ini masih tetap minus X bar itu adalah dari definisi rata-rata sigma I sama dengan 1 sampai N dikali XI per N. Ya. X bar dikali dengan sigma I sama dengan 1. Ini yang ini tetap ditulis di sini plus N X bar kuadrat. Ini dari X bar dikuadratkan. Jadi dari sini ke sini masih tetap. Yang ini minus XI per X bar. Kan ini sama, ini dikalikan dengan ini. Jadi bisa ditulis di kuadrat. Sama dengan minus 2 dikali dengan A dikali dengan A. Ini kita simbolkan dengan A. Ini A. Ini A per N ya. Jadi minus 2A kuadrat per N. Nah, sama A-nya itu ini. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI. Plus N. Sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat per N kuadrat. Karena ini kan semuanya dikuadratkan baik pembilang maupun penyebut. Dapat ditulis seperti ini. Nah, yang ini tetap kita tulis lagi minus 2. Yang ini tetap dari sini. Tidak berubah. Nah, yang berubah ini N per N kuadrat. Jadi kita coret 1. Ini kan N kuadrat, N dikali N. Coret. Jadi tinggal ini sigma XI dikuadratkan per N. Nah, ini kan sama dengan ini. Bedanya yang ini koefisiennya 2. Min 2 kita simbolkan A ya. Yang ini simbolkan A. Plus A. Jadi kan min 2A plus A sama dengan min A. Jadi hasilnya penguraian bagian pembilang dari ini menjadi sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI kuadrat minus sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikuadratkan. Yang ini kuadrat, yang ini dikuadratkan per N. Nah, maka untuk rumus komputasinya, ini S kuadrat sama dengan yang kita peroleh tadi ini dibagi dengan N-1. Jadi ini rumus definisi dari ragam, yang ini rumus komputasi. Lebih mudahnya menggunakan rumus komputasi untuk menghitung dari nilai ragam atau variansi.
Selanjutnya, covariance. Apa itu covarian? Ukuran statistik yang menunjukkan arah hubungan linier antara dua variabel acak. Jadi ada variabel X dan ada variabel Y. Yang ini rumus definisi covariance. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI min X bar dikalikan dengan YI min Y bar. Nah, kita uraikan yang ini dikali ini. Hasilnya adalah XI YI. Yang ini dikali ini. Hasilnya ada, yang ini dikali ini. Hasilnya adalah min X bar kali YI. Ini dikali ini. Ini dikali ini. Selanjutnya ini dikalikan dengan ini. XI Y bar. Yang ini dikalikan dengan ini. Min XI YI. Plus X bar Y bar. Sebentar. XI YI ya ini min XI Y bar min X bar YI plus X bar Y bar. Ya sama ya, ini cuma dibalik aja. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Sama. Jadi udah bener ya ini. Kita lanjut. Sigmanya dikalikan ke setiap suku. Sigma dikali XI YI. Hasilnya ini. Sigma dikali min XI YI. Ini dikalikan dengan ini, hasilnya ini. Dan sigma dikali dengan X bar Y bar. Yang ini tetap tidak memiliki perubahan. Yang ini karena X barnya tidak memiliki indeks I, maka kita taruh di depan sigma. Yang ini juga Y barnya plus ini masih tetap. Nah, dari sini kita tahu bahwa X bar yaitu sigma XI per N. Untuk Y bar itu adalah sigma YI per N dikalikan dengan sigma XI plus ini kan tidak memiliki indeks I, maka hasilnya adalah N dikalikan dengan X barnya. Itu kita tahu bahwa sigma XI per N, Y barnya sigma YI per N. Ini masih tetap. Nah, kita uraikan yang ini. Sigma XI per N dikalikan dengan sigma YI. Itu kan, ini kita samakan penyebutnya. Jadi ini sigma XI dikali sigma YI per N. Ini juga sama, sigma YI dikalikan dengan sigma XI. Ini sigma YI per N dikalikan sigma XI itu sama. Jadi sama penyebutnya, sigma menghasilkan sigma XI dikali sigma YI per N plus yang ini kan N dikali dengan sigma XI. Yang ini ya, kita tulis agak besar di sini. N dikalikan dengan sigma XI per N kalikan dengan sigma YI per N. Nah, ini kan dikali semua, bisa kita coret. Bentar. N dikalikan dengan sigma XI per N dikalikan dengan sigma YI per N. Nah, kalau hasil akhirnya adalah N dikali sigma XI
sigma YI per N kuadrat. Nah, ini kan bisa coret 1. Jadi, hasilnya adalah ini. Sigma XI dikali dengan YI per N. Ini bisa coret 1. Nah, karena kan di sini min XI kali YI per N ini kan sama min, ini plus. Min A plus A, maka jadi plus A, maka kan 0. Jadi hasilnya di sini atau ini sama aja. Ini kan hasilnya 0. Maka hasil dari penguraian bagian pembilang itu menghasilkan rumus ini. Jadi pembilang dari rumus definisi covariance adalah ini menghasilkan rumus komputasi covarian XY, yaitu rumusnya ini per N-1, jangan lupa. Itu untuk rumus sampel, covariance sampel. Beda lagi kalau rumus untuk populasi. Selanjutnya ke contoh soalnya. Misalkan kita tahu data menunjukkan lama belajar harian XI per jam dan nilai ujian akhir atau disimbolkan dengan YI dari 5 mahasiswa yang dipilih secara acak. Hitunglah ukuran statistik berikut secara lengkap dan bertahap. Misalkan datanya udah diketahui ini, kita mencari X bar, sigma XI kuadrat gitu. Kalian bisa pause dulu, kalian kerjakan dahulu, baru nanti lanjutkan ke penyelesaiannya. Nah, untuk menghitung data tersebut dan untuk mencari ukuran-ukuran statistiknya, lebih mudahnya kita susun tabel perhitungan yang lengkap, jadi kita mudah menghitungnya. Tadi X adalah lama belajar, Y adalah nilai mahasiswa, udah diketahui. Nilai belajarnya 1 jam, ini untuk mahasiswa yang pertama. 2 jam yang mahasiswa yang kedua. Mahasiswa yang kelima, 8 jam. Nilainya yang ini, yang YI. Nah, kita cari XI kuadrat. XI kuadrat ini diperoleh dari XI, misalkan yang 1 kuadrat hasilnya adalah ini, 2 kuadrat hasilnya adalah 4, 3 kuadrat 9. YI kuadrat sama 40, 1600, misalkan yang ini 75, 5625. Untuk kolom XI YI itu XI dikalikan dengan YI. Misalkan untuk mahasiswa yang ketiga, XI-nya itu 3 dikalikan dengan 60, hasilnya adalah 180. Untuk mencari XI min X bar, itu kita cari dulu X barnya. X bar adalah nilai dari jumlah XI per N, banyaknya data. Nah, hasilnya sigma XI itu adalah 20, dijumlahkan 1 plus 2 plus 3 plus 6 sampai plus 8 itu hasilnya 20 per N, banyaknya data itu 5, sama dengan 4. Sama halnya dengan Y bar, ini sigma YI 310 dibagi N, banyaknya data itu 5, hasilnya adalah 60. XI min X bar, XI 1 dikurang X barnya 4, hasilnya adalah minus 3 untuk mahasiswa yang 1. Misalkan mahasiswa yang keempat, 6 dikurangi 4, hasilnya adalah 2. YI min Y bar juga sama. Nah, untuk XI min X bar dikuadratkan, yang ini nilai dari kolom ini
dikuadratkan. Untuk mahasiswa yang pertama, minus 3 dikuadratkan, hasilnya 9. Minus 2 dikuadratkan, hasilnya adalah 4. Negatif kuadrat itu adalah hasilnya adalah positif. Lanjut. Untuk menghitung YI min Y bar sama. Jadi YI 40 dikurangi dengan 62, hasilnya adalah minus 22. Misalkan mahasiswa yang kelima 80 nilainya, dikurangi dengan rata-rata nilai ulangan mahasiswanya 62, hasilnya adalah 18. Untuk menghitung YI min Y bar kuadrat, yang ini minus 22 dikuadratkan, hasilnya adalah 484. Nah, untuk menghitung XI min X dikalikan dengan YI min Y bar, kolom yang ini dikalikan dengan kolom yang ini. Jangan lupa bahwa minus dikali minus adalah plus atau positif. Nah, selanjutnya jumlahkan setiap kolom. Ini dijumlahkan 1 plus 2 plus 3 plus 6 plus 8. Sama dengan yang lainnya juga 40 plus 55 plus 60. Ini juga sama. Hasil dari ini total nilainya sigma XI-nya adalah 20, sigma YI 310, dan sebagainya. Nah, untuk menghitung dari nilai sigma XI dikalikan dengan sigma YI, kita tahu bahwa nilai sigma X adalah 20, dikalikan dengan sigma YI adalah 310, hasilnya adalah 6.200. Ini kita perlukan untuk menghitung ragam menggunakan rumus korelasi atau nanti kita perlu untuk menghitung covariance dengan rumus itu. Nah, ini verifikasi jumlah deviasinya itu harus 0. Yang ini untuk rumus deviasinya, jumlah deviasinya. Kenapa ini harus 0? Karena untuk mengecek perhitungannya, jika misalkan hasil dari penjumlahan XI min X barnya bukan 0, berarti kita ada salah dari langkah-langkah yang ini. Atau menghitung rata-ratanya kita salah. Jadi untuk memverifikasinya, jumlah XI min X barnya itu harus 0. Baik itu untuk variabel X atau variabel Y. Nah, ini misalkan dari XI min X bar, kan XI-nya dari 1 min 4 itu kan hasilnya minus 3, atau plus 2 minus 4, 2 minus 4, itu kan hasilnya minus 2, atau bisa juga dijumlahkan dari hasil kolom ini. Jumlahnya adalah harus 0. Kalau tidak 0, hasilnya salah. Ada yang salah dari langkah-langkah yang kita lakukan. Nah, selanjutnya ini untuk menghitung XI min X bar dikuadratkan. Ini kan menggunakan rumus definisi dari ragam. Nah, untuk komputasinya, ini dikalikan dengan sigma XI kuadrat minus sigma dikalikan dengan X bar. Kita tahu bahwa nilainya adalah sigma XI dikuadratkan per N. Baik itu menggunakan rumus definisi hasilnya 34 maupun rumus komputasi. Ini hasilnya sama ya. Ini sama dengan rumus ini. Kalau ini adalah rumus definisi, yang ini rumus definisi, yang ini rumus komputasi. Hasilnya sama-sama 34. Lanjut.
Untuk menghitung sigma XI min X bar kalikan dengan YI min Y bar. Ini untuk rumus definisi. Hasilnya 180. Untuk rumus komputasinya, ini rumus definisi sama dengan rumus komputasi yang ini. Hasilnya tuh sama, akan menghasilkan sama-sama nilai 180. Atau dalam tabelnya, nah ini. Nah, itu kan tadi kita telah tahu bahwa ini menggunakan rumus definisi ya. Kita menghitung pembilang dari ragam maupun pembilang dari covariance. Nah, untuk menghitung nilai ragam X atau variabel X-nya X as X kuadrat, itu rumusnya adalah seperti ini. Ini menggunakan rumus definisi, tapi sama pembilangnya rumus komputasi dengan rumus definisi menghasilkan nilai 34. Dibagi dengan N-1. Ini N-1 adalah derajat bebas atau disebut juga dengan koreksi Bessel agar estimasinya tidak bias terhadap populasi. Kalau populasi itu biasanya per N. N besar populasi. Kalau sampel itu N kecil min 1. Nah, ini kita tahu nilainya 34 per N-1 penyebutnya 5 min 1 itu adalah 4. Jadi kita dapatkan nilai ragam variabel X adalah 8,5. 8,5 itu apa? Total penyebaran data X terhadap rata-ratanya. Ini nantinya kalau kita interpretasikan, kita harus menginterpretasikannya melalui standar deviasi. Nanti dibahas di materi selanjutnya lebih detail. Untuk ragam Y, ini menggunakan rumus definisi dengan rumus komputasi menghasilkan nilai 1030 atau yang ini di tabel per N-1. Ini dinamakan derajat bebas N-1. N-nya itu 5 min 1 hasilnya 4, 1030 per 4 nilainya 2, 157,5. Yang ini total penyebaran data Y terhadap rata-ratanya S Y kuadrat itu. Nah, untuk covariance, baik itu menggunakan rumus definisi maupun rumus komputasi, pembilangnya itu sama-sama menghasilkan nilai 180. 180 per 4 nilainya adalah 45. Jadi, kovariannya kan positif, berarti hubungannya searah. Semakin lama jam belajar, semakin tinggi juga nilai ujiannya. Diperoleh dari soal. Misalkan ini, nilai lama belajarnya 8 jam, nilainya itu 80. Lama belajarnya 6 jam, nilainya 75.